Dampak Achraf Hakimi gabung dengan Inter Milan, Barcelona menjadi galau. Barcelona diyakini bakal gigit jari dan galau di bursa transfer setelah mengetahui bahwa pemain Real Madrid yang bernama Achraf Hakimi tinggal selangkah lagi resmi bergabung ke klub Serie A Liga Italia Inter Milan. Inter Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid terkait transfer bek mereka Achraf Hakimi. Dikabarkan Inter Milan bersedia untuk menggelontorkan dana 40 juta euro atau sekitar 640 miliar rupiah. Lebih lanjut, klub yang berjuluk Nerazzurri itu juga siap mengikat sang pemain dengan kontrak 5 tahun di Giuseppe Meazza dengan memberi upah sebesar 5 juta euro atau setara dengan 80 miliar rupiah per musim, ditambah lagi dengan bonus. Karena hal ini Barcelona bisa galau. Karena melansir dari laman portal berita olahraga Mundo Deportivo, klub Katalan itu bakal gagal menjalankan rencana mereka untuk melepas Nelson Semedo di bursa transfer pemain musim panas 2020. Pasalnya selama ini Barcelona ataupun Blaugrana ingin menawarkan Nelson Semedo ke Inter Milan untuk ditukar dengan Lautaro Martinez. Mereka memang sangat menginginkan kehadiran Martinez di Camp Nou untuk menggantikan posisi Luis Suarez. Jika raksasa Serie A Italia Inter Milan sukses mendapatkan Achraf Hakimi dari Real Madrid, mereka tentu sudah tidak membutuhkan jasa Nelson Semedo lagi. Hal inilah yang membuat Barcelona gigit jari lantaran sudah gagal mendapatkan Lautaro Martinez. Meski demikian, segala sesuatu bisa berubah. Martinez sendiri sudah santer dirumorkan bersedia untuk menjadi rekan setim Lionel Messi di bawah kepelatihan Quique Setién. Barcelona pun tetap bisa mendapatkannya di bursa transfer jika mampu menebus klausul sang pemain. Sementara itu, Achraf Hakimi dikabarkan memang sudah tidak akan menjadi andalan Real Madrid untuk musim depan. Meskipun dirinya mampu bersinar setelah dipinjamkan ke Borussia Dortmund, Madrid ataupun Los Blancos tetap ingin menembaknya demi siraman dana segar. Usai tes medis di Juventus, Arthur Melo diragukan bisa membela Barcelona hingga akhir musim. Gelandang Barcelona Arthur Melo diragukan bisa tampil hingga akhir musim bersama Barcelona. Setelah tes medis nanti, gelandang Barcelona Arthur Melo tinggal selangkah lagi resmi berseragam Juventus. Kabarnya Arthur telah tiba di Turin pada hari Minggu 28 Juni 2020 pukul 1 dini hari waktu setempat. Seperti dilansir dari Gol Italia, Arthur akan segera menjalani tes medis dan menandatangani kontrak selama 5 tahun bersama Juventus. Terkait hal tersebut, ada kemungkinan bahwa gelandang asal Brazil itu tidak bisa membela Barcelona hingga akhir musim. Bahkan Arthur Melo juga dikatakan tidak akan membela Barcelona dalam ajang Liga Champions yang kabarnya akan dimulai lagi pada Agustus. Namun hal tersebut masih belum bisa dipastikan oleh pihak Barcelona. Dilansir dari Marca, pihak Blaugrana dan juga Arthur harus melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan Juventus terkait hal tersebut. Mantan pemain Gremio itu bisa saja bernasib sama seperti Timo Werner yang tidak bisa bermain untuk RB Leipzig di Liga Champions Agustus mendatang. Hal tersebut dikarenakan Werner sudah terikat kontrak dengan Chelsea. Akan tetapi, komentar pelatih Barcelona Quique Setién yang menyebutkan bahwa Arthur gagal bisa menggambarkan kondisi Barcelona tanpa pemain berpostur 172 cm itu. Kemungkinan besar tidak akan ada masalah berarti dalam skuad Barcelona jika memang Arthur tidak mampu bermain hingga akhir musim. Arthur didatangkan oleh Barcelona pada awal musim 2018-2019 dari klub Brazil Gremio. Sampai saat ini Arthur telah mencatatkan 72 penampilan bersama dengan Barcelona di sebuah kompetisi. Barcelona kini harus bergantung dengan tim lain. Penyerang Barcelona Luis Suarez mengakui kini Blaugrana harus bergantung dengan tim lain dalam perburuan gelar La Liga. Hal ini tidak terlepas dari gagalnya Barcelona mengalahkan Celta Vigo. Kami memiliki hasil negatif. Kami kehilangan 2 poin dalam perjuangan perebutan gelar La Liga, ungkap Luis Suarez dikutip dari Football de España. Sebelumnya kami tidak bergantung dengan tim lain. Kini kami harus bergantung. Kami berharap Madrid gagal meraih poin, tambah dari penyerang asal Uruguay ini. Setelah ini Barcelona akan bertemu dengan Atletico Madrid pada tengah pekan mendatang. Setelah itu Villarreal akan menjadi lawan selanjutnya. Kedua tim akan memiliki pertandingan yang sulit. Atletico Madrid akan menjadi lawan kami pada pertengahan pekan ini, dan Villarreal di akhir pekan. Kami telah kehilangan 2 poin dan kami harus memperbaiki yang perlu ditingkatkan, ungkap Luis Suarez. Real Madrid akan bertandang ke markas RC di Spanyol pada hari Senin 29 Juni 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat.
Kiki Setien salahkan Antoine Griezmann. Barcelona hanya mampu bermain imbang dengan skor 2-2 saat bertandang ke markas Celta Vigo dalam lanjutan jornada ke-32 La Liga Spanyol 2019-2020. Gagal meraih poin penuh, pelatih Barcelona Kiki Setien menilai gol terakhir Vigo tercipta lantaran kesalahan yang dilakukan salah satu pemainnya, Antoine Griezmann. Barcelona sebenarnya telah unggul dengan skor 2-1 hingga memasuki 10 menit terakhir pertandingan. Akan tetapi pada menit ke-88, Lego Aspas mencetak gol dari eksekusi tendangan bebas untuk memaksa pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Kocak, wasit laga Celta Vigo versus Barcelona sempat salah keluarkan kartu kepada Lego Aspas. Saat melakukan eksekusi tersebut, Griezmann menjadi salah satu pemain Barcelona yang menjadi pagar hidup. Griezmann berdiri di sisi paling kanan, namun ketika Aspas melepaskan tembakan, Griezmann melompat dan membuat posisinya bergeser. Hal itu pada akhirnya memuluskan laju bola sepakan Aspas dan menjebol gawang Marc-Andre ter Stegen. Gol terakhir yang mereka cetak, seorang pemain melompat dan bola masuk ke sana, ungkap Kiki Setien seperti dilansir dari Evening Standard pada hari Minggu 28 Juni 2020. Dalam pertandingan tersebut, Antoine Griezmann sebenarnya baru bermain sejak menit 81. Kiki Setien lebih memilih memainkan Ansu Fati sebagai starter daripada pemain Piala Dunia 2018 tersebut. Mengenai keputusan tersebut, Kiki Setien menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari taktik. Saya tidak melihat apakah pemainnya mahal ataupun murah. Minggu lalu kami memilih satu line up dan minggu ini yang lain lagi. Minggu lalu ada pertanyaan mengapa Ansu Fati tidak bermain, dan minggu ini mengapa Griezmann tidak bermain. Itu adalah keputusan yang saya buat dan itu keputusan teknis, dan itu tidak berubah-ubah, ungkap Kiki Setien. Setelah Miralem Pjanic, Barcelona bakal mencamot pemain Juventus ini. Klub La Liga Barcelona nampaknya masih ingin mencamot pemain Juventus di musim panas nanti. El Blaugrana diberitakan ingin memboyong pemain milik Juventus, Mattia De Sciglio. Barcelona memang dirumorkan bakal melakukan perombakan tim. Kiki Setien diberitakan tidak puas dengan komposisi tim Barcelona saat ini karena mereka tidak bisa menerapkan gaya bermain yang dia inginkan secara tepat. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Pjanic bukan satu-satunya pemain Juventus yang bakal pindah ke Camp Nou. Las Azulgrana diberitakan juga mengincar pemain milik Juventus, Mattia De Sciglio. Menurut laporan tersebut, Kiki Setien tertarik merekrut De Sciglio karena keluasannya. De Sciglio diketahui memiliki posisi natural sebagai bek kanan, namun dia juga bisa bermain dengan sama bagusnya sebagai seorang bek kiri. Itulah mengapa Kiki Setien tertarik merekrutnya, karena dia menilai sang bek bakal sangat berguna untuk Barcelona di musim depan. Laporan itu mengklaim bahwa Barcelona ingin merekrut De Sciglio karena mereka terancam kekurangan fullback musim depan. Ada dua bek sayap mereka yang diberitakan ingin pergi. Mereka adalah Junior Firpo dan juga Nelson Semedo. Barcelona diklaim optimis reuni dengan Pep Guardiola. Barcelona disebut percaya diri membawa kembali pelatih Pep Guardiola ke Camp Nou jika banding Manchester City ditolak pengadilan arbitres olahraga. Saat ini Manchester City sedang dalam proses banding atas hukuman dari UEFA berupa larangan bermain di kompetisi Eropa selama 2 musim setelah dianggap bersalah dan melakukan pelanggaran financial fair play. Dikutip dari Express, jika banding The Citizen ditolak CIS dan juga mendapatkan hukuman larangan 2 tahun di kompetisi Eropa, maka Barcelona merasa yakin lebih mudah untuk membujuk Guardiola pulang ke Blaugrana. Berakhirnya musim 2019-2020 membuat Guardiola menyisakan 1 tahun kontrak dengan Manchester City sejak datang ke Manchester City pada 4 tahun lalu. Musim ini jadi periode berat untuk Manchester City dan juga Pep Guardiola. Selain terancam sanksi keras dari UEFA, Manchester Biru juga kalah telak dari Liverpool dalam perburuan gelar juara Liga Inggris musim ini. Manchester City kini berselisih 23 poin dengan Liverpool yang memastikan gelar juara Premier League pada pekan ini. The Reds dinobatkan sebagai kampiun setelah Kevin De Bruyne dan juga kawan-kawan kalah 1-2 dari Chelsea. Guardiola sendiri diperkirakan akan membicarakan soal kontrak ini dengan Manchester City di musim terakhirnya. Sebelumnya Pep Guardiola mengaku tidak ingin terburu-buru membicarakan dan memperpanjang kontrak dengan Manchester City. Dia mengisyaratkan akan membicarakan soal masa depan dengan The Citizen setelah musim ini selesai. Kami punya waktu untuk membahas ini. Kami akan menyelesaikan musim ini. Kami memiliki waktu 2 bulan ke depan dan kemudian kami bisa membicarakan hal ini.
Ujar Pep Guardiola seperti dikutip dari Daily Star. Barcelona memiliki ikatan yang kuat dengan Pep Guardiola. Selain Guardiola besar sebagai pemain bersama klub asal Catalunya itu, karir kepelatihan pelatih 49 tahun itu juga berawal dari klub tersebut.